proyek besar sekali, mega proyek. Jadi dan perjuangan menjaga anak agar tetap terjaga keislamannya pasti berat, ya, karena insya Allah balasan juga berat. Dengan demikian kalau kita bisa katakan anak soleh juga ditentukan pasti oleh ayah dan ibu yang soleh. Siapa ayah dan ibu yang soleh? Banyak hal yang bisa kita coba gambarkan, deskripsikan atau formulasikan untuk mengatakan siapa ayah ibu yang soleh. Berusaha memberikan keteladanan, ya, berusaha mencetak generasi yang mengerti dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, mengerti bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengarahkan segenap potensi anak untuk menuju kehidupan penuh berkah nantinya. Karena anak punya banyak sekali potensi luar biasa. Kata tarbiyah itu dari robba ya rubu tarbiyatan, ya, mengerahkan seluruh potensi yang Allah dapatkan, yang berikan dari potensi anak yang Allah dapatkan dari Rob, dari sang pencipta, ya, itu kemudian menjadi sebuah potensi yang penuh manfaat yang membuat dia akan terjaga, ya, kemuliaan sebagai manusia. Terus-menerus mendidik anak sepenuh hati, memberikan yang terbaik, menyayangi, belajar. Belajar itu memang never ending proses. Minal mahdi ilalah, dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak pernah bisa kita mengatakan enough. Kayaknya saya udah jago kok. Anak udah 5, ya udah gak usah belajar lagi ngajarin anak. Siapa bilang? Anak beda-beda. Gitu. Gak ada yang sama. Suka kita bilang dulu kayaknya kakakmu gampang disuruh gini, kok sekarang kamu? Itu berarti memang berbeda, setiap anak unik. Gitu. Dan artinya belajar kita tidak pernah. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang soleh, ternyata dalam Al-Quran kalau mau ngomong mewujudkan anak soleh, keluarga yang soleh, mengapa juga menjadi alasan saya membawa ini sebagai bagian dari proses belajar kita tentang ayah soleh, ternyata ayah itu punya banyak peran dalam mendidik anak untuk menjadi yang soleh. Bahkan dimulai sejak dini sekali. Tadi sejak menentukan calon ibunya kan, tunkahul mar'ali arba'ah, ya kan? Dinikahi perempuan karena 4 hal. Apakah karena maliha, hartanya, karena hasabiha, turunannya, karena jamaliha, kecantikannya, atau lidiniha, fasfar bidzatidin. Kita diminta untuk memilih yang utamanya karena agama. Bukan kalau agama juga terus dia cantik pula, kemudian dia kaya pula, itu alhamdulillah rizki banget gitu. Ya, insya Allah begitu. Tapi yang utama itu. Jadi Masya Allah, kalau itu akan penuh syukur tuh seorang suami dapat yang seperti itu. Dia syukur dan dia bisa masuk surga karena syukur terus. Setiap kali lihat istrinya solihat, cantik gitu ya. Apalagi kalau seperti saya bilang, kalau cantik rupanya dia akan terus bersyukur. Kalau kemudian sang suami tidak tampan, istri juga bisa tetap masuk surga karena sabar misalnya terhadap suami yang tidak tampan misalnya. Karena ibu-ibunya cantik semua, dipakai pink-pink jadi saya ngeledekin. Oke, seperti itu. Dimulai sejak dini. Ya, karena dinikahi karena ini. Pilih yang beragama maka kamu akan peroleh keuntungan. Menjaga iman dan Islam keluarga. Tadi yang tetap imannya cuma malaikat. Manusia itu pasti turun naik. Bisa lapuk. Jadi du imanakum bi kalimatil la ilaha illallah. Itu sebuah tanda kali iman kita bisa usang. Iman kita bisa lapuk. Jadi memang harus diperbaharui. Tajdidu, memperbaharui. Jadidu perintah, kalimat perintah, tajdidu menjadi masdar, bentuk memperbaharui. Ya, memilih jalan dan ketakwaan selalu, karena iman itu tidak diwarisi. Kemarin saya bicara dengan Mbak Mutia dengan Umi juga mengatakan, kadang-kadang mengatakan enak kalau bapak ibunya ustadz dan ustazah nanti anak. Iman tidak bisa diwarisi. Iman itu memang harus diperjuangkan untuk dicari. Ya. Harta benda bisa diwarisi, tidak serta-merta ayah ibu yang baik lalu anaknya pasti baik tanpa proses untuk menjaga kebaikan anak. Jadi ini adalah satu proses seperti itu. Ada yang menarik bahwa ternyata ayah dalam Al-Quran digambarkan sebagai pemimpin keluarga dalam beribadah. Ayah penting sekali. Surah Luqman yang memberi nasihat, memberikan mauizah, wa'idhu, memberikan penuturan, ya, pengajaran, itu ayah Luqman di sini. Ya bunaya, wahai anandaku sayang, anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Syirka sesungguhnya kesyirikan itu la dzulumun adzim, kezaliman yang besar. Itu ayah.
Ada ayat lain nanti di dalam surah Al-Baqarah, surah Yusuf itu ada Nabi Yakub. Ketika sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ayat ini subhanallah mengawali Allah dengan menurut saya ayat yang harusnya dengan cepat membuat kita mampu membayangkan dan berempati pada situasi khusus ini. Ya, ayatnya mengawali dengan Am kuntum syuhada. Apakah kalian semua menjadi saksi? Kita diminta membayangkan kita sedang menjadi saksi, melihat dengan mata sendiri, ya, menyaksikan langsung idhadaral maut ketika datang sakaratul maut kepada Yakub. Ada bapak ibu yang pernah mendampingi seseorang yang sedang menjelang kematian, ya, sedang sakaratul maut, sulit sekali kan, nafas satu demi satu berat sekali. Ya, dalam digambarkan dalam Al-Quran itu kan, fa idza balaghatit taraqi, ya, sudah sampai memang bergejolak nafasnya sudah ini. Wa qila man raqa, ya, subhanallah, itu kan fa idza. Jadi memang berat sekali. Ketika lutut bertaut, betis dan sebagainya, itu berat, sehingga hanya hal yang sangat penting yang dianggap begitu penting, the most important thing pasti yang teringat. Jadi rasanya bercanda tuh kalau ada yang mengatakan kalau bapak mau meninggal, istri mau meninggal, terus wasiatnya, Pak nanti jangan nikah lagi ya gitu. Saya belum pernah, saya beberapa kali mendapatkan kesempatan mendampingi orang, belum pernah mendengar kalimat terakhir itu menjelang meninggal bilang, Pak, ya, jangan nikah lagi nanti kalau mama sudah meninggal ya, apalagi sama yang dahulu mantan gitu, nggak boleh CLBK, nggak ada. Karena biasanya yang akan diingat pada saat keadaan menjadi begitu sulit adalah hal yang paling berharga. Ya, tapi suka ada anekdot gitu kan, ada seorang suami sedih sekali karena istrinya sakit, berusaha menyemangati istrinya agar tetap berjuang, tapi istrinya mengatakan, Pak saya mau berpesan, kalau ini sudah saat saya, jangan ngomong gitu, dengar Pak, benar-benar ya mama ingin berpesan, sehingga karena betapapun sedih karena sang istrinya ngotot dikesan, mama punya 2 pesan kalau nanti mama meninggal, ya meskipun sedih dengar, apa itu mah, akan papa laksanakan. Yang pertama, jangan menikah lagi sebelum makam mama kering katanya. Sedih tapi iya mah. Yang kedua apa mah? Yang kedua jangan pernah lupa menyirami makam mama setiap hari. Loh kapan keringnya katanya gitu. Itu bercanda pasti, nggak ada begitu. Jadi suka 2 pesannya, 1 jangan menikah. Ya karena di dalam, bayangkan kita diminta, kalau ibu-ibu pernah mendampingi, berat sekali. Itu menjadi tanda besar bagi kita, karena kata Rasul, kafah al-mautu ayah. Cukuplah kematian menjadi tanda bagi kita. Dan tanda itu mengatakan berat sekali saat menjelang sakaratul maut. Kalau membaca buku tentang detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW itu pun berat sekali. Padahal malaikat Israel telah diperintahkan oleh Allah secara khusus untuk berlaku amat halus, berlaku amat lembut dan menanyakan kesiapan Rasul untuk dicabut nyawanya. Apakah lagi kita manusia-manusia biasa? Jadi pada saat itu berat sekali, tetapi Nabi Yakub memaksakan diri dengan bertanya pada anaknya tentang satu hal yang dianggap paling penting, ya, yaitu mata'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian abdi? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Jadi yang paling harus dianggap penting adalah nasib anak kita dalam keadaan iman, Islam dan ibadahnya sesudah kita wafat kelak. Itu yang utama. Dan itu yang selaras dengan surah An-Nisa tadi ayat 9. Yang diminta kita cemas karena anak menjadi dzurriatan di'afa adalah di'afa do'if dalam keadaan lemah iman, Islam, ibadahnya. Itu bukan lain-lain. Pasti berat ya, tapi itu yang diperintahkan. Dan luar biasa bahwa ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu yang dalam pendidikan dalam Al-Quran langsung dilakukan oleh para ayah. Kalau ibu malah enggak, nanti ibu adalah soal melahirkan, menyusui gitu. Tapi yang berkata langsung memberi nasihat justru bapak nih, subhanallah. Makanya saya masukkan juga bapak soleh gitu ya. Dalam sebuah hadis kan ya, Rasul pernah menyemangati agar bapak-bapak mengalokasikan waktu khusus untuk anaknya ya, karena berharga sekali peran ayah. Tapi kan memang selama ini bapak sangat sibuk ya dengan kewajiban tentu untuk mencari nafkah, sehingga memang kadang-kadang ujiannya adalah godaannya untuk mengalokasikan waktu ya, khusus mendidik anak itu menjadi sedikit, menjadi terbatas ya, termasuk kebutuhan anak untuk bermain dengan bapak. Kan ada kisah kan,
ya. Daddy please play with me gitu ya. Ayo main bersamaku. Bapaknya I'm busy, saya sibuk, banyak harus dikerjakan, ada report yang harus ya segera diselesaikan, ada deadline dan sebagainya. Terus bermain ya. Bapak harus cari uang, kalau tidak dari mana? Suatu saat anaknya, berapa 1 jam Bapak dibayar? Ya, $10 misalnya, atau $15 atau 50. Terus kemudian suatu saat anaknya mengatakan, bermain denganku 1 jam Pak, aku sudah menabung punya uang sekian dolar untuk membeli 1 jammu dan ku bayar engkau. Ya sedih juga kalau dengar itu ya, seperti itu. Ya, jadi ini menjadi contoh kepemimpinan, membuat anak menjadi individu-individu, mengajarkan anak bersosialisasi dan seterusnya. Ini peran ayah. Termasuk dalam beribadah. Ini ada satu klip untuk mengingatkan kita, bukan cuma bapak, tapi kita semua bahwa memang untuk hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita jadi berat. Nih, langsung. Tentang sholat subuh. Sarikan dari buku orang. Kadang-kadang ada ironi nih tentang sholat subuh, seperti Bapak Ibu dalam keadaan sebagai komunitas yang muslim yang minoritas mungkin beda, tapi secara umum pertanyaannya adalah kadang-kadang kita masih jumpai seperti ini, termasuk ketika rumahnya dekat dengan masjid dan tidak ada halangan apapun misalnya, ya. Atau nih kita bangun alarm, ya, tengah malam kita setel alarm untuk bangun tengah malam untuk nonton Liga Champions, untuk nonton Piala Dunia, untuk nonton basket pertandingan NBA dan sebagainya, tapi tidak pernah dilakukan untuk bangun sholat subuh. Ya. Ada juga yang sholat subuhnya harusnya jam 4 tapi disetel alarmnya jam 6, ada pula seperti itu ya, sengaja. Ya. Ini harus naik pesawat, flightnya jam 6 pagi, akan selalu berusaha tiba di bandara 1 jam. Kalau cuma domestik masih bisa 1,5 jam. Kalau internasional 3 jam gitu. Ya. Tapi kan enggak, atau kita hanya pasar yang tidak mungkin saja. Ya. Selalu berusaha. Tapi kalau sholat subuh kita enggak kemudian ya, membuat setel harus sekian jam. Masuk kerja jam 8, rela bangun lebih pagi untuk tiba tepat waktu di kantor. Tinggalnya jauh, kadang-kadang lebih pagi lagi. Kalau kerja di Jakarta itu subuh, kadang-kadang harus berangkat sebelum subuh. Kadang-kadang sholat subuhnya di jalan, kadang-kadang akhirnya ketinggalan dan sebagainya karena harus ngerja kereta jam 4, kalau 4:15 subuhnya 4:30 suka lewat itu. Ya, tapi seperti ini. Kemudian kita tidak berani minta izin padahal dia manusia biasa nih, buat juga kadang-kadang anak-anak usia remaja untuk sholat Jumat berbenturan waktunya dengan jam pelajaran. Ini hal-hal yang memang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Ya. Kalau ada orang kaya yang berjanji memberi uang 100 juta jika datang ke rumahnya tepat jam 5 pagi, apakah kita akan mendatanginya atau menolak? Hanya karena nggak bisa ngatur waktu bangun tidur. Ada mau ngasih kita 100 juta, tapi harus datang pagi, siap nggak? Siap, jelas. Ya. Permasalahannya bukan pada kemudian bisa atau tidak mau apa nggak mau masalahnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi salah seorang penguasa ini mengatakan mereka tidak takut dengan orang Islam kecuali satu hal, kalau jumlah jamaah sholat subuh sudah sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Itu berarti luar biasa sudah kekuatan umat Islam. Jadi sholat subuh memang jadi ujian nih. Lebih enak tetap berada di selimut hangat yang tebal, yang empuk, tenggelam dalam mimpi yang pas indah sekali. Misalnya mimpinya pas full color, sayup-sayup terdengar juga nantilah masih dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Memang susah, ya, sangat berat. Tetapi kemudian kalau kita lihat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tapi kalau orang tahu bahwa betapa besar apa yang terkandung sebagai janji Allah, pahala yang menanti yang luar biasa, niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Akan betapa besar janji Allah tentang sholat seperti ini. Karena tadi pahala sholat subuh itu
sama dengan sholat malam